Halo, sahabat fotografi dimanapun berada, di Indonesia dan di luar Indonesia. Kali ini podcast saya ini sangat menarik ya, karena kita nggak bicara fotografi, tapi sebetulnya kembali lagi bahwa fotografi itu kalau kita coba bincangkan, obrolkan, sebetulnya yang paling penting adalah spiritnya ya di dalam fotografi itu sendiri. Nah, tapi kali ini sebetulnya saya kedatangan tamu ya, sahabat saya, di mana apa yang dijalankan atau profesinya adalah yang menarik adalah sesuatu yang sangat unik ya. Dan di sini sebetulnya kalau saya melihat adalah setiap profesi itu memang harus dijalankan bukan hanya dengan passion saja, tapi bagaimana kita menjalankan ini dengan satu keseriusan. Dan di sini yang saya lihat adalah hasil-hasil yang dicapai itu luar biasa ya. Ya jelas di bidangnya gitu. Makanya nanti saya akan menggali ini dua sahabat saya yang di sini nih spesialis mengenai sound ya. Ya saya nggak paham mengenai sound, makanya kita akan gali. Saya kenalkan dulu di sebelah kanan saya Mas Tanto. Mas, apa kabar Mas? Terima kasih sudah nyampe. Yang kedua Mas Emir, Siap, ini partner in crime menurut saya, tapi dua-duanya ahli ya di dalam bidangnya ya. Jadi karena saya punya pengalaman ya di dalam apa kaitannya dengan keahlian beliau berdua. Ini dari perjalanan atau pengalaman saya mengsetting sound di dalam mobil itu. Dari dulu baru ketemu ini maestronya, suhunya, dukun. Terus nanti saya akan coba ngobrol-ngobrol ya. Monggo dikenalkan Mas, bisa ada kameranya. salam kenal. Saya Utanto Wibowo dari Jogja, Spesialisnya di Car Audio, di car audio, ya. sound Sound engineer, engineer. sound engineer. Dulunya ngeband pengen musisi tapi nggak kecapean sama. Jadi belok ke Ke urusan sound engineer. musiknya, Ya. audionya. Audio ya. Oke, yang berikutnya nih Mas Emir nih. Ya, Ya, salam kenal. Saya Emir Fajri, produk spesialis Elixir Car Stereo Jakarta. Aslinya Jogja juga, jadi yang bantuin ya Komium di Jakarta ini, Pak Darwis. Ya. Oke, terima kasih loh kedatangannya. Terima kasih kami. Terima kasih, Terima kasih. sama-sama. Mungkin saya akan coba tektok ya. Ya, Mas Tanto ini sudah berapa lama ngejalanin di bidang ini? Untuk profesional sejak 96. Wih, Dulunya masih coba-coba gitu mulai dari 94 SMA lah. oh iya. Ya, terus 96 tuh profesional tuh terima duit pertama Pak. Yang bantu saya putranya almarhum Pak Sabto Widoyo. Oh Sabtodoyo, oh Iya, iya. putranya itu main musik bareng sama saya dulu, Mas Sekar Langit. Nah, itu yang ngasih project saya. Pompi itu kalau saya bilang itu masih sedulur sebetulnya. Oh, Ya, oke. J. Nah itu ngasih project saya, ayo bikinin sing apik, yung gitu. Ora larang-larang, oh siap. Iya, sama itu. Oh jadi dulu memang base-nya di Jogja ya? Di Jogja. Baru terus belakangan ini Saya pernah, sama Mas, Mas, Mas Emir ya? ya Mas Emir ini 2019 Ya, ya. Iya. ya. Sebelum apa? Pandemi. Pandemi Ya. ya? 2007 sampai 2009 saya pernah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Oh, oke. Terus 2010 saya balik Jogja lagi nerusin orang tua. Nah audionya di sana lagi kembali ke asal lagi. Nama brandnya kan Elixir ya? Elixir itu lahirnya 2007 Pak. Oh 2007. Iya. Kalau 96 Berarti belum Jogja keluar. juga Elixir ada ya Mas Islam? Masih iya. Elixir Professional Sound ya, Premium Sound ya. Ya. Tapi spesialisasinya di car audio aja. Oh di radio. Iya.
Oh jadi nggak merambah ke kayak apa sound engineer untuk musik kayak di stage nggak ya? Enggak dan Pak. Nggak. Ada yang menarik ya buat saya kan bahwa mungkin sebelum Mas Emir juga nanti ini sebetulnya kalau saya lihat saya punya pengalaman begitu banyak ya di dalam setting ya apa sejak dari dulu ya saya memang saya nggak terlalu fanatik juga tapi paling nggak musik di mobil itu kan memang harus nyaman ya. Iya. Jadi ada sedikit karena kalau standar kan enggak. Nah ini memang saya yang baru eh, nemuin ya Mas Tanto ini dengan setting yang kalau saya bilang nggak kelebihan tapi pas gitu. Kalau Terima bahasa kasih. Jawanya itu laras ya. Laras itu nyaman ya. Dalam dikerasin juga masih bisa ngobrol. Itu di dalam teknik sound itu seperti apa sih? Kalau fotografi ya saya tahu gitu. Tapi kan kemarin kita sempat bicara ya Iya. bahwa yang menarik adalah ngepasin kalau istilahnya bungkus ya. Iya. Mungkin para ini ya karena ini menarik ya buat saya karena buat saya eh, profesi apapun itu kalau punya spesialis yang tepat itu pasti nggak usah diragukan lagi gitu. Gimana? Mas? Nah, menurut yang saya pelajari dari sound engineer, musisi, Iya. itu frekuensi respon utamanya dulu sih Pak. Jadi Oh. spektrum kelengkapan dulu yang utama. Iya, iya. Jadi bukan dari kualitas barang atau dari mahal murahnya perangkat itu Oh malah bukan dari ya mana itu nomor 2 lah. Utamanya mengoptimalkan dulu. Ibaratnya gini, kalau main gitar itu senarnya ya 6 dulu Pak, lengkap dulu. Oh, iya, Iya, betul. kalau senarnya sudah lengkap, stemannya bagus, Iya, nah iya. itu akan enak. Steman ya benar. Iya. Yang mengejasnya ya benar. Tapi kalau maaf, senarnya kurang satu ya akan merepotkan. Oh iya benar. Tapi bukan masalah gitarnya mahal murahnya. Ah, Ya, tentu saja dengan kualitas gitar yang lebih baik, ya lebih merdu pastinya. seberapa besar ya apa namanya pengaruh ya antara setting dengan alat. Alat itu dalam arti apa bahan-bahan yang tadi kan udah disebutkan ya. Ya. Barang nggak perlu mahal. Berapa jauh itu? Berapa besar gitu pengaruhnya? Perkiraan saya mungkin sekitar 40-50% ya Pak. Kayak kalau balap, maaf nih kemana-mana, kalau balap tuh motor ya sama jokinya. Iya betul. Iya. Ya karena memang betul sih. Kualitas barang bagus juga nggak apa-apa, tapi kalau Iya. settingannya nggak bagus ya kayak kamera kayak fotografi. Mau kamera sebagus apa, begitu kita nggak bisa, caranya tahu kan ada settingannya tuh. Iya. Lensanya juga ada settingan. Nah saya Berarti ngikutin sama mirip ya. Pak Darwis, the man behind the camera. Dan saya memang saya melihat caranya nyati kemarin. Kalau saya apa ya saya gambarkan di dalam fotografi tenis, bodoh sama sebetulnya ya. Bagaimana mengatur settingan itu kayak lampu juga harus bagaimana kedekatan dimensinya semuanya masuk ya. Ada kemiripan sih Pak. Ya. Oke, ini menarik. Mas Emir, Ya. bidang Mas Emir sama Mas Tanto ini sama Enggak, Pak. keahliannya. Enggak. Oh. Jadi dulu saya tuh malah langganannya Mas Tanto di Jogja. Oh ya, Gitu ceritanya. Jadi kejeblos berarti. kalau orang bilang itu kena racun, ini kena madu, Pak. Kena madu. Karena nikmat, Pak. Enak. Iya. Nah, saya main audio dulu awalnya. Oh, Pasang pertama, terus udah 2 toko lah. Di Jogja tapi Pak, waktu saya di Jogja. oh, Kok tetap nggak sesuai ekspektasi yang saya bayangin gitu loh. Kan toko macam-macam, oh nanti kalau mau suaranya harus gini, misalnya harus tambahin speaker, harus diginiin, diikutin apa,
nggak cocok juga. Kedua ganti sama juga lah, terus dikenalin teman, udah dibawa aja ke Mas Tanto, ya udah main ke sana, denger lah ini yang tak cari gitulah kasarnya Pak. Oh. Nah, dari situ baru belajar, oh ternyata kalau kalau ini menurut saya Pak, kalau ternyata kalau di audio mobil itu sebenarnya kita tuh bangun sistem Pak. Beda kalau kita beli earphone, itu memang udah Udah ada. produk Oh. akhir dari pabrik ya udah dicuning, Iya, speakernya udah proper, suaranya pasti enak. Oh. Atau beli speaker Ngeracik portable. berarti ya? J, jadi kayak Oh, ngeracik. oke, Lah oke, situ oke. baru tahu, oh makanya kalau untuk di car audio memang peranan tuner itu penting. Jadi misalnya kita pakai speaker yang mahal, power yang mahal dan lain-lain, kalau nggak dituningnya pas, ya suaranya cempreng ya tetap cempreng gitu loh Pak. Oh. Tapi kalau kita beli speaker monitor itu kan udah dituning dari pabrik ya Pak, makanya bisa Iya, enak. iya. Lah itu baru tahu, oh kalau di car audio itu memang harus ada tunernya yang proper. Oh, berarti Mas Amar nih Baik. nyiapin bumbune, bumbu Iya. kita baiki, Iya, saya iya. ngerace Mas. Iya. Baru cocok ya itu 3 kali ganti Oh, Mas oke, Tanto oke. inilah terus Baik, kenal cocok lama ini. udah ya sering main apa waktu Mas Tanto mau buka Jakarta di sounding kalau bantu di Jakarta gimana ya wis lah coba apa cocok ya sampai sekarang itu gitu. Pemikiran untuk pindah ke Jakarta ini, saya lupa nanya ke Iya, Mas iya. Amar, kan? Kalau saya pribadi waktu itu kan memang masih lumayan muda ya Pak, terus ada pengen-pengen wah kayaknya di Jakarta Bukan seru lumayan gitu. muda, masih muda. Ya udah lah Pak, ada juga. Jadi lebih ke ya nyari pengalaman juga, terus Oke. ada excited lah ke Jakarta. Ya udahlah, boleh gitu. Lebih itu. Cuman untuk basic di sound engineer saya nggak ada sih Pak. Nggak ada, cuman baik pengalaman aja, terus akhirnya nyemplung di lapangan apa, ya sedikit-sedikit bisa tahu gitu, tapi ya kalau tuning ya Mas Tanto gitu. Tapi ya tetap bumbu itu kan ujung tombak kan. Iya kan. Iki deh ini coba Iya. dicampur ke caranya. Ah, Iya. nyampurnya kan Iya. ini semene kan akhirnya kan. Iya, iya, iya gitu Mas Ari. Berarti ini tutup oleh tumbuh. Gitu. Gitu. Dan ini memang betul menarik menurut saya karena kan Iya. jarang saya lihat sebuah partner di dalam menjalankan segala sesuatu. Apa kegiatan apapun, bisnis profesi apapun itu kalau sudah klop kan menarik. Iya ya. Pak. Iya. Sebetulnya yang saya ingin gali adalah bagaimana Mas Emin berpikir bahwa oke saya pengen coba mengembangkan di Jakarta dan kebetulan partnernya yang ya mungkin bukan terpilih atau dipilih Iya, tapi iya, kebetulan Jodoh, judulnya ya, ya betul Pak, betul, betul. Mas Tanto. Iya, iya. Kalau itu sih, ya, pertama karena udah terus berteman, yang saya pribadi sih ngerasa cocok gitu loh. Misal di luar teknis ya Pak, misalnya secara karakter orangnya, terus jujurnya apa itu saya cocok. Jadi Ya, itu ya. dulu yang saya. Trust berarti ya. Jadi saya dah Secara- trust, aman, terus secara teknis mumpuni ya. Jadi nggak ada alasan yang membuat tidak gitu. Itu sebenarnya kebetulan cocok sama personalitinya juga. Kedua ya teknisnya memang udah jauh gitu ya. Udah Tapi ono patunir apa ya? pasti ya Pak. Gitu. Dinamika Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Sing Pak. jenenge apa nyampur tadi siji kan Iya, Mas ya. iya Pak, harus Bagus, ya. bisa nerima plus minusnya lah. Saya juga ada kurangnya ya Pak, Tanto juga bisa nerima gitu. Udahlah cocok Pak. Gitu. Mas ini yang menarik juga buat saya begini. Kan sound engineer ini kan sebetulnya kalau saya sebut jarang ya orang yang punya. Ya walaupun udah banyak ya. Tapi kan kalau fotografer banyak bukan, musisi banyak, tapi sound engineer ini kan begitu. Ada ininya nggak sih? Ada pelatihannya atau apa nggak? Kalau misalnya, atau membuka sekolah sound engineer atau apa? Saya nggak tahu. Sepengetahuan saya kalau di Jakarta ada Pak SAE. Oh iya ada ya? Iya, Sandi? iya. Oh gitu. Iya, Oh. iya. Saya kan belajar dari salah satunya ya Pak Ifnat itu ya, dia vokal director gitu lah. Dia yang ngasih tahu ya di SAE. Cuman itu kebanyakan arahnya ke pro audio Pak. Pro itu di lapangan. Di lapangan kayak Di- konser. Ya. Kalau di spesialis car audionya sendiri Nggak ada sih kayaknya. kayaknya ya Nggak ada. Nggak ada. Apa perbedaan antara sound engineer untuk di mobil sama misalnya sound engineer untuk musik di konser atau apa gitu?
Setahu saya intinya sama Pak, bikin frekuensi respon yang balance, nyaman. Cuman bedanya kayak kalau nyetir mobil, satunya mobil kecil, satunya bis gitu. Sama nyetir Oke, nyetir kendaraan, oke. tapi kan beda Pak. Settingannya. Iya, gitu. Nah kalau untuk Secara akustik sama ya? kalau secara rasa didengar harus sama-sama enak, Oke. cuman di problemnya yang berbeda, handicapnya. handicapnya beda Pak. Oh mungkin karena space-nya beda Ya, ya. salah satunya small room sama big room ya, terus Iya. pantulannya beda apa. Nah, saya tidak mempelajari yang di lapangan. Nah, saya belajar sama Iya. orang lapangan, salah satunya Mas Nabil Husin itu yang banyak. Oh, Iya. Mas Nabil juga Iya. di. Yang banyak. Iya. Mas Bonar juga basisnya, Oh, Pak iya. Cakar itu kan sound engineer. Kalau Mas Doni kenal nggak? Pak Doni siapa ya namanya? Pas di DSS, Ah, DSS. ya Oh, kenal iya. pernah Oh, saya itu juga main gue, ke sana, iya. saya belajar juga. Karena kan gini, saya dulu pernah punya pengalaman karena waktu itu saya motret ada satu konsep apa musik klasik ya, Jubin Mehta waktu itu. So, kebetulan ada teman saya yang memang ahli sound engineer juga. Dia naruh di titik sini, dengerin titik sana, terus itu. Iya. Makanya begitu saya ngeliat sistem kerjanya Mas Tanto kemarin, pakai alat yang di sini kan, di ini. Pikir, ruangan sekecil itu ya caranya sama ya, nariknya. Ya, kalau Nah, alatnya sebetulnya saya kira sama ya, mikrofon, terus measurementnya frekuensi respon, bisa dari sweep, bisa dari ya banyak cara lah, tapi intinya sama, membalance frekuensi respon. ya, Bahasa awamnya bassnya nggak kebanyakan, supaya bass, mid, treble itu kalau dibagi 3 ya sebenarnya cacahannya kan banyak. Supaya balance saja Pak, nggak ada yang kelebihan. ya, ya. Kalau kelebihan kan kalau nggak balance jadi wah kok yang paling gampang ya Pak, ini ini kebanyakan bassnya gitu. Nah, itu yang bikin suaranya gulung atau Dengung. ya dengung, itu karena sebetulnya kebanyakan. Ya. Ya, ya. Nah, terus kalau kekurangan tuh jadi kok bassnya nggak kerasa ya, ya itu kekurangan. Lah sing sulit Kudu pas itu memang ya. sing pas, Pas, ya benar. Iya. Iya benar. Ngepas itu Ngepas. memang nggak ini ya. Iya. Iya, mungkin sahabat fotografi nanti di bagian-bagian kita bicara akan saya coba masukkan juga ya bagaimana sistem kerja Mas Tanto dan Mas Emir ini di dalam men-setting sound jadi dalam mobil ini sangat menarik ya karena apa secara detail ya kalau saya lihat mirip-mirip caranya kerja di dalam fotografi dan yang memang harus kita akui bahwa setiap apapun ya pekerjaan yang kita tekunin, kita khususkan ya bagi sahabat-sahabat fotografi maupun apa yang melihat podcast ini itu yang terpenting adalah bagaimana kita menekunin satu bidang ini secara khusus ya dengan sebuah konsekuensi dan apa ya mungkin lagi kembali kepada keikhlasan dan kejujuran itu tadi ya yang menarik ini ya. Jadi konsentrasi nggak usah lihat kiri kanan ya. Karena ini sebuah pengalaman saya begitu saya ketemu Mas Tanto ini kok memang berbeda gitu loh dengan yang pernah saya lihat sebelumnya. Makanya saya sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut lagi. Mas Amir, ke depannya ya ini kan pasti perkembangan dunia terutama di sound car sound ya, Ya. itu seperti apa ya? Ya. Kalau dulu ya Pak, pengalaman saya juga gitu kan, ada memang orang yang upgrade car audio itu buat lifestyle juga, buat show off. Jadi misalnya yang bagasinya dibikin kosmetik atau gimana, jadi memang buat style lah. Ya, ya. Nah sekarang ini orang lebih nyari hasilnya enak, Betul. tapi tampilannya masih tetap fungsional, bagasinya nggak berkurang. Terus misal pun ganti speaker, masuk ke tempat originalnya. Nah jadi kalau yang sekarang ini menurut kami sih
larinya akhirnya nanti bakal seperti itu Pak. Jadi lebih ke hasil akhir suaranya Hasil akhir. enak. Iya. Ya, Itu sih. memang Iya. yang dikejar itu Iya, ya. tapi kalau dulu memang orang apa Jor-joran iya ini. Pak. Kalau ganti speaker ya speakernya harus kelihatan gitu. Fisik. Iya, Buat fisik. oh, Buat itu. Kalau sekarang lebih ke hasil sih orang-orang. Menarik ini. Nanti kita akan coba bahas lagi lebih lanjut, tapi Iya. kita harus break sebentar ya. Siap. Oke, mari. Ya, oke. Jadi kita tadi sudah bicara panjang lebar. Mas Tanto, yang saya mau tanyakan sebetulnya begini. Kalau kita ya kembali lagi, kalau saya bicara fotografi, ini kan banyak hal teknis ya, teknis dan non teknis, sebetulnya yang terkait bagaimana kita bisa membuat sebuah, kalau di fotografi sebuah gambar ya. Gambar itu kan nggak usah semuanya harus pas kan, jangan berlebih, jangan kurang. Iya. Gitu. Ada beberapa teknis yang harus dijalankan ya, teknis secara biasanya kalau fotografi ya jelas lighting. Gitu. Nah, bisa ceritakan nggak Mas, teknis apa ya yang dijalankan dalam sebuah sistem, caranya men-tuning sound itu? Soalnya yang saya rasakan itu mungkin bukan hanya nyaman gitu loh. Wah enak dicilek kayak gitu, dikecilin suara treble, bass, sama vokal itu iso misah. Itu seperti apa, bisa terangkan mungkin? Iya. Buat pemirsa kan bisa, kawan-kawan bisa paham, oh ya ternyata mengeset sound itu juga bukan hal yang apa ya, yang gampang gitu loh. Walaupun kelihatannya gampang set gitu loh. Ya, utamanya kita ngerti dulu perangkatnya itu bisa bekerja di range mana. Jadi ada yang sistemnya kalau di speaker depannya 2-way, 3-way, jadi kita tahu oh tweeter ini range-nya dia hanya bisa kerja sekian. Terus Atau 2-way sama 3-way itu apa maksudnya? Seperti 2 jalur atau 3 jalur itu untuk ngomongin speaker depan ya, istilahnya bilangnya front stage. oh, misah ini ya, misah. Range kerja Terima. frekuensinya. Jadi Oke. gini, dari Iya, dasarnya iya, yang kita butuhkan itu 20 sampai 20 kHz yang kita biasa dengar. Tapi untuk musik tidak perlu Sebesar iya, itu. sebesar itu. Bahkan untuk speaker portable yang enak didengar aja itu 80 Hz sampai 8 kilo saja sudah mencukupi, Pak. Oke. Ya. Nah, itu dibagi, kalau untuk di mobil dibagi ada 2 jalur, bilangnya two-way front stage. Biasanya tweeter sama woofer yang di pintu. Nah, utamanya kita ngerti dulu, tweeternya range-nya kerjanya sekian, woofernya kerjanya sekian. Nah, ini dioptimalkan supaya dia bisa kerjasama dengan baik. Oh, Ya, oke. dioptimalkannya adalah dari range kerjanya, levelnya. Nah, nanti ada yang namanya crossover, Pak. Crossover, Ya, ya. crossover itu tugasnya membagi kinerja si tweeter dan si woofer. Oh, woofer kamu kerjanya di 2000 Hz ke bawah. Tweeter kamu kerjanya di 2000 Hz ke atas. Jadi supaya nggak saling tumpang tindih. Nah, bahasa teknisnya overlap. Iya. Ya. Nah, kalau dia kerjasamanya bisa baik, optimal, ya pasti suaranya yang dihasilkan akan nyaman. Itu inti utamanya sih. Nah, men-setting yang kemarin saya lihat di komputer, ya, men-setting komposisi itu terhadap alat itu atau alat itu terhadap sound yang ada di ini? Dua-duanya, Pak. Oke. Jadi alat itu gunanya untuk dikirim signal pink noise. Pink noise itu full bandwidth 20 sampai 20 kHz. Suaranya kayak air terjun gitu, Pak. Oh, Nah, dia ngirim full signal tugasnya. Nanti kita bisa tahu per driver. Jadi si tweeternya dikirim full bandwidth, dia hanya bisa bekerja misalnya dipaksain ya Pak 500 sampai 10 kilo gitu. Nah, tapi kalau namanya kerja dipaksa kan distorsi, Pak. Yang distorsi itu munculnya bisa kasar, harsh kalau distorsinya belum banget. Nah, itu jangan sampai, Pak, supaya si Twitter ini kerjanya nyaman. Kalau dia kerjanya nyaman di range-nya dia akan bekerja dengan baik. Apapun itu level kualitasnya. oh, Ya, jadi memang dengan setting optimal pun
bukan bisa mengalahkan kualitas yang lebih baik, bukan begitu, Pak. Perintilannya lebih mumet suka foto loh kalau Wah, tadi. Iya, nah, saya mempelajari ini salah satu fans beratnya Pak Darwis loh dengan foto ini yang kemarin di frekuensi respon itu bisa dianalogikan kayak histogram tuh, Pak. iya betul, Iya. betul. Iya, ya, karena terbaca Mm-mm. dari apa latitude amplitudonya itu Iya. ya. Nek putih kakean kan apa Pak Iya, namanya? Jadi peak, jadi Jeblek. ya Ya, sama Pak. jeblek, ya. Putih kakean itu putihnya kebanyakan itu Ya. kayak high frekuensinya kebanyakan Pak. Oke, benar. Itu. Ada satu hal yang menarik di dalam kesamaan pada saat kemarin kita di dalam fotografi motret itu kan menggunakan cahaya. Cahaya itu bukan dipantulkan, tapi kudu dibungkus. Supaya apa? Supaya enak kebungkus. Wajah itu kebungkus. Makanya ada teknik, nanti teknik ini akan saya ceritakan begitu kelar tak foto nanti. Jadi ketahuan, oh gini ya foto gitu loh. Nah, kemarin itu kan Mas Anto bilang, ini kan saya harus ngatur frekuensi ini dengan satu gelombang ini supaya semuanya jadi pas, istilahnya dibungkus kan. Ya. Itu seperti apa? Bisa diterangin nggak ke sahabat-sahabat fotografi tadi? Bahasa awamnya ya mungkin dibungkus ya berarti dia Ya, kerjasama dengan baik Pak. iya, Sebetulnya iya. tidak ada yang lebih, jangan sampai ada yang menonjol salah satu dari, kan intinya gini Pak, speakernya mau 6, mau 10, mau 12, sebisa mungkin kan dia bekerja sama dengan baik. Ya. Ya itu intinya balancing lagi Pak. Karena yang saya rasakan kan gini, misalnya ada speaker ya tulisan di Twitter lah kata. Kalau Twitter kan untuk sound yang High frekuensi. ya, Iya. yang intonasinya tinggi ya, Iya, apanya. nada, Nah, nada tinggi. pada saat bass keluar muncul lebih banyak, itu kan biasanya jedeknya rena kan, dek gitu. Nah kemarin bisa enak. Terus kalau treble-nya muncul pada saat dia memang diperlukan. Iya. Itu ngeset itu ya gimana? Nah, gini, kalau saya belajar, jadi memandang car audio ini sebagai monitor. Jadi saya hanya mengoptimalkan si speaker ini untuk dia bisa mengeluarkan mengeluarkan suara yang sesuai perintah. Lah perintahnya ini supaya klop kita mesti bikin yang istilah dalam studionya flat. Jadi Berarti memang telinga kita penting ya? memang telinga itu Iya. rasa yang tidak ada tandingannya dengan alat apapun. Tapi telinga itu jangan salah, bukan alat ukur. Oh, Jadi menurut saya begitu. Jadi telinga bisa buat merasakan enak atau enggak enak, itu enggak perlu sekolah audio, Pak. Bass kayak batu sama bass empuk orang pasti tahu. oh ya karena ke feeling ya. Iya, karena kita sehari-harinya natural kan memang dengar conversation ya begini. Kok suaranya cempreng kan ketahuan Pak. Saya biasanya ngobrol sama Pak Darwis suaranya tebel. Iya ini menarik karena apa? Ada satu teman saya fotografer dia buta warna, tapi nggak foto bagus. Jadi dia hanya tahu dimensi colornya, yaitu lagi Ya. dimensi suara itu ada ketebalannya, ada ininya. Wah ini memang diperlukan bukan hanya ahli saja, tapi kepekaan feeling ya. Ini soalnya menarik karena semua pekerjaan yang kita hadapin ya kebetulan saya di foto ya mirip-mirip gitu loh. Kan ada quotes-nya Pak. Audio itu adalah when art meet technology. Oh iya. Cocok. Oke. Mas Emir, kan kalau kita bicara teknik ya, bicara apa namanya keahlian, sudah partnernya Anda ya dengan ini udah klop lah, udah pas. Nah, bagaimana menyikapin kan begini, brand kan banyak, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya pasti harus didiskusikan juga sama Mas Tato kan, selaku sound engineer.
mengkombinasikan brand ini kudu masuknya karo brand ini. Ya, Sementara brand kan banyak sekali betul. beredar kan. Dan setiap brand itu kan pasti akan bilang dia yang terbaik, terbaik gitu ya. kan. Kalau menurut kami yang pertama sih dari history brandnya dulu juga. Jadi misal contoh ini, misal brand A gitu, dia udah 40 tahun bikin speaker memang dari dulu dan masih bertahan. Terus dia juga memang udah brand yang mendunia. Nah pasti kami biasanya udah cocok karena mereka kan punya standar quality juga Pak. Oh, Nah kalau kami lebih lebih condongnya barang-barangnya yang internasional gitu, yang memang dia udah lama di bidang tersebut gitu loh. oke. Gitu. Sudah tahu karakternya. Iya, ya? udah tahu Kayak karakternya. Helix gitu ya. Betul. Nah, karena Om Jung Mas Tanto ini udah lama di Car Audio dari tahun 96. Nah, jadi experience-nya kan udah banyak, Pak. Jadi ketika kami suggest ke orang itu, kami bisa deliver value-nya karena udah pernah ada pengalaman di barang-barang tersebut juga. Sejauh ini brand apa? Nggak apa-apa sih Oh, sebetulnya kalau oke. ini. Kalau speaker ya sebenarnya ya kayak Morel, Oh, Morel. JBL itu Pak, Dynaudio. Kalau prosesor sekarang nih Helix itu yang kayak di Palisade-nya Oh, Mas oke Darus oke itu. oke. Ya, Helix Gitu. menarik. Ya. Kalau ada yang merek apa sih yang Pax apa sih ada tulisannya? Pioneer. Ah, kalau di tulisannya angel sih. Hmm. Kan Helix sebelah kanan, Iya, iya. yang di atas sebelah kiri itu apa? Oh, Rockford itu Pak. Oh, Rockport Ya. itu ya. Oh, Rockport. Itu dia lebih di subwoofer dia Pak. Oh, subwoofer. Iya, subwoofer. Iya. Ya jadinya di situ gitu. Nah dari pengalamannya Om Yung, Mas Tanto ini terus ya kami barangnya sebenarnya itu aja sih Pak, karena itu memang yang barang udah internasional juga gitu, jadi ya Oh, oke. udah percaya Dengan juga. kualitas yang Iya, bagus, iya. Jadi kalau kami rekomendasiin biasanya ya opsinya itu aja. Tapi kalau eh, customer kami itu memang udah punya barang-barang sendiri, no problem juga, karena kan utamanya nanti dari tuningnya itu di balancing. Oh, tuningnya. Iya. Misalnya ada satu mobil, Iya. oke. Hmm. Speakernya udah baik Iya, lah, mau segala apa, macam. iya. Nah, kira-kira apa yang ini harus diganti? Biasanya apa? Poin yang paling utama? Kalau kalau kami misal semuanya udah ada, Diganti apa? nggak pernah opsi untuk ganti, ya itu dipasang iya. Nah kalau sudah ada daripada keluar duit toh Pak. Oh, Karena kalau menurut kami dari Car Audio ini ibaratnya kayak contohnya di mobilnya Pak Darwis kemarin MG itu kan Iya. speakernya standar aja udah bagus. Pak Ya. Darwis sudah bisa cukup lah, kalau udah ada yang lain ya udah tinggal dipasang. Tapi aneh tuh, waktu belum di tune ya, Iya iya iya. belum di ini Iya. sama Mas Anto, kan suaranya Iya, cempreng gitu. betul. Begitu selesai kemarin, wedan. Iya. Ya itu tadi kayak Mas Tanto bilang, oh ini ada yang over, ini ada yang kurang, ada yang saling tumpang tindih. Lah dari alat yang namanya prosesor audio itu, lah itu alat yang untuk balancing tuningnya itu. Berarti mau menghasilkan suara yang nyaman Ya, dan laras, ya. kita udah nggak mikir wah ini digorok ini Iya, kan, iya. gitu. Sesuai kebutuhan sih Pak. Ya. Oh karena udah di set dukunnya Iya. itu ya. Dan saya ngelihat itu ngeset gitu dibilang lama juga enggak ya. Cek. Saya lihat wedan. Malah Gila. lama instalasi barangnya kan Pak. Sebenarnya iya. Nah sejauh ini terutama terhadap customer ya, Iya, kan iya. Iya, pasti ada pengalaman. Berapa persen yang begitu datang itu dia minta ganti total semuanya Iya, iya, iya. atau hanya mengandalkan oke saya hanya di-tune in Iya. dengan keahlian Mas Anto. Kalau di tempat kami 60-70% jarang Pak yang langsung ganti ya Pak. Oh. Iya. Karena setelah diedukasi sebenarnya gini, mereka tuh pengen suaranya enak Pak. Bukan keras, bukan ini. Betul. Lah kebanyakan pengalamannya mereka itu misal datang ke tempat ABCD itu, oh speakernya harus diganti. Oh misal, oh harus tambah power, oh harus tambah subwoofer. Ketika dengar contoh mobil yang kami kerjain, oh ternyata nggak pakai subwoofer, saya bassnya cukup ya. Dia baru tahu gitu loh. Nah setelah diedukasi gitu, dioptimalkan, ternyata mereka ya cukupnya itu gitu. Jadi nanti tinggal Pak, misal dia itu, wah kayaknya boleh deh kalau di-upgrade lagi, lah itu selanjutnya. Cuman biasanya kami suggest dioptimalin dulu. Oh. Karena jangan-jangan mereka itu butuhnya ya Kalau tambah harus berikutnya udah diganti. tuntutan kan, wah Iya, gua iya, kurang ini. gitu, Ya, gitu, ya, ya. gitu. Jadi bertahap kalau Bagus. kami, Pak, gitu. Mas Tanto, ini kan saya mau menanyakan mengenai hal yang mungkin
di luar konteks atau lebih bukan teknis lah ya. Eh, Sound engineer kan pasti juga banyak ya di Indonesia. Iya. Sedangkan saya sangat meyakini setiap orang atau setiap sound engineer itu pasti punya satu ciri kan, Betul. ya kan? Karena kita juga nggak mau disamakan atau menyamakan, apalagi kalau kita sudah ada. Karena saya anggap Mas Antoni sudah dalam certain level gitu loh. Dari lo ya, karena ya saya mesti jujur ngomong bahwa berapa kali saya coba untuk dari pengalaman saya di sound di mobil saya ini, saya lihat Mas Antoni udah. Nah, bagaimana menyikapi dan apa ya, lebih ke wawasan bagaimana menyikapi kondisi seperti ini, bahwa selain kita berprofesi sebagai sound engineer mendapat customer begini, tapi mengedukasi juga, oh ini seperti ini loh gini, agar supaya customer yang datang ini, oh iya ya, saya nggak perlu, karena tadi kan bukan alatnya gitu loh, Iya. ya kan. Kalau fotografi mau ya kayak apalah, misalnya musisi lah, mau piano yang tadi ceritakan 5M sama 7M tetap di belakangnya kan. Nah, Betul. seperti apa Mas? Bisa diceritakan ya supaya para pemirsa nih bisa paham gitu. Jadi nggak sekedar sound engineer itu cuman saya itu ini, padahal ini ada satu hal yang perlu diberikan informasi. Oke, ini jujur saya malah belajar dari Pak Darwis. Wah, Ini benar ini. karena jujur. lo itu wow. Jadi Ya. intinya nyaman Pak, nyaman. Terus saya sebagai sound engineer tahu karpe, tahu maksudnya customer. Oke. Nah, kadang ada saya mau pasang subwoofer gitu. Lah diajak ngobrol dulu. Maksudnya apa? Ternyata maksudnya tuh bassnya di mobilnya itu kurang. Lah kita kasih suggest dulu. Oh kurang bass itu belum tentu harus dengan tambah subwoofer. Kan kayak orang makan pedes Pak. Oh saya suka pedes, Mas Emir suka pedes, Bapak suka pedes. Yeah. Tapi pedesnya saya sama pedesnya Mas Emir kan beda. Beda. Saya kasih lombok 3 sudah pedes. Pedes. Mas Emir kalau belum 10 belum pedes. Sama-sama pedes tapi kan beda Pak. Nah, saya tuning dulu karena menurut saya speaker standar itu sudah bisa ngeluarin bass Pak. Lah, jangan-jangan yang Anda butuhkan itu bukan pasang subwoofer. Nah, teknisnya sama-sama Pak. Yang tanpa subwoofer juga harus ngerti teknis, yang masang subwoofer juga ngerti Berarti teknis. belum tentu pakai subwoofer ya? Iya. Karena tingkat pedesnya orang tadi beda-beda ini Pak. Bahkan kalau para musisi yang saya tangani itu nggak butuh-butuh amat Pak subwoofer. Dia hanya butuh bassnya lengkap sampai 50 atau 40 Hz sudah selesai. Iya, ini menarik karena di dalam fotografi, kembali lagi supaya pemirsa juga, fotografi itu kan lampu sama, yang membedakan adalah aksesoris yang ngarep. Ada kadang kita menggunakan softbox yang gede, yang kecil, Iya. tergantung dimensi detail yang kita perlukan. Cocok berarti foto. Tapi memang yang sulit ngerti karpe itu Pak. Iya. Ya itu memang butuh ngobrol, butuh dengar musik bareng dulu. Karpe orang lain apa Iya. kita terjemahkan. Saya kan penerjemah aja. Sebetulnya intinya penerjemahnya. Jenengan saya karpe gini ya. Makanya dulu pertama kali ketemu banyak ditanya kan, Mas maunya gimana gitu. Kan terus maaf terus kalau audio yang bagus harus 3-way begini gitu. Itu enggak sama sekali, bukan itu. Nah, ini yang sebetulnya saya nggak pernah ketemu yang dipunya bahwa harus begini. Kadang-kadang kesan masang sound nambah itu supaya bassnya gede, jadi istilahnya gede semua gitu. Iya. Tapi ada juga Pak yang memang pengen gede. Iya, bass gede ada. Ya nggak apa-apa. Gede barangnya kelihatan gitu. Iya ada. Tapi sekarang udah nggak musim ke sana ya. Iya, kalau bisa ya nggak
nggak makan space lah gitu loh Pak. Mas ini yang apa ya, mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mas Tato. Iya, iya. Iya. Nama elixir itu muncul dari mana? Nah, Saya kemana elixir? saya Premium sound. nyontoh Pak itu sebenarnya ngambil dari grupnya Foreplay Jazz. Oh, Saya Foreplay. penggemar Ya. jazz. Wah itu Ada Foreplay memang enak. Iya, itu kan mainnya sederhana Pak. Bukan berarti gampang ya. Iya, Tapi dia sudah. mainnya ini cosplay Pak. Wah, mainnya tuh kan enggak yang Oh iya, benar. mboten ngoten niku. Mainnya sederhana, santai, cuman Iya. gitu tapi bisa enak, nyaman. Dan masing-masing kuat ya. Sangat, Pak. Itu dia. Sangat. Iya. Antara drum, bassnya saling mengisi, Iya. si bobnya juga Ya, pianonya. nimbrungnya itu sing pas gitu. Keyboardnya, Memang ya, sulit benar, Pak, benar, itu benar. memang sulit. Nah dia ngeluarin album Elixir. Oh, Iya, astaga. ada Iya. albumnya Elixir, lagunya juga ada Pak. Nah itu saya waktu ngeband itu mainin lagunya itu angkat tangan Pak, nggak bisa. Ah. Bisa pun mengintrone tak elek. Nah itu kan berarti ada yang dibalik itu apa Pak? Bukan hanya sekedar partitur aja. Terus saya Google elixir itu artinya penawar, obat. Nah saya pengen di dunia car audio itu saya ngobatin lah. Obatnya. Iya, karena bukan menurut pandangan saya car audio itu bukan belanja jor-joran Pak. Iya. Ya, tapi gimana bikin yang enak dan nyaman, sederhana, tepat guna, efisien. Berarti mengedukasi juga customer Ya. ya. Artinya customer datang udah nggak mikir wah aku digorok kayak gitu ya. Saya Jadi pertama sebetulnya- pasti datang dulu, yuk kita dengar musik bareng, diobrolin sama ngopi dulu. Ini menarik Itu ya. utamanya. Iya. Karena kalau bicara harga di depan, itu sangat sulit dimengerti Pak. Iya, Ya, harga itu menyesuaikan kebutuhannya nanti. betul. Dan secara filosofi juga ini nama elixir saya bisa paham. Terima kasih Pak. Penawar itu kan bukan ngobatin dengan obat, Ya, tapi menetralisir ya. iya. Jadi semuanya serba balance. Iya, menarik. Nyontoh Bagus. itu Pak, ngambil dari Foreplay Pak. Bukan dari saya sendiri. Ntar lagunya ya enak-enak gitu. Cocok, wah tak jiplak ya gitu. Menarik. Ah, ini penutup penjaga gawang. Bukan penjaga gawang, penyerang ini ya. Ya kan kalau di dalam apa sepak bola lah ya. Antara Mas Santo sama Mas Emir ini kan Mas Emir pelatihnya juga penjaga gawang iya kan orang kebobolan kan. Jadi nah kalau Mas Emir ini kan saya ibaratkan penyerang ya. Sejauh mana ya apa yang akan kita harus berpikir terus ke depan Betul. ya bagaimana menjaga customer terutama ya, bagaimana bisa mempertahankan ya terutama pelayanan kualitas segala Iya. macam gitu. Iya. Ada satu semboyan apa nggak Mas untuk bagaimana caranya kondisi ini selain tetap bertahan tapi terus ada peningkatan. Kalau yang jelas sih tetap sesuai semboyan kami lah. Jadi upgrade audio di mobil itu sederhana, tepat guna gitu. Ya, Jadi bukan masalah barang, bukan masalah harus keluar biaya seberapa, tapi kebutuhannya seperti apa tuh bisa dicapai asal goalnya jelas gitu. Misal saya intinya pengen nyaman, nah itu nanti opsinya bisa banyak gitu loh Pak. Nah di luar itu kalau kami sendiri ya harus terus inovasi. Nah sekarang ini kami acuannya di premium sound yang udah ada di mobil Pak. Contoh misal kayak Mercedes itu audionya sudah Burmester, Mazda atau Hyundai itu bawaannya Bose, BMW itu Bose. Nah mobil-mobil yang sudah premium sound itu ya nggak ada yang speakernya nongol-nongol. Terus misal pun ada subwoofer juga mereka hidden. Nah itu challenge buat kami gimana bisa menawarkan ke customer hasilnya premium tapi ya looks-nya juga original. Nah itu yang masih terus
akhirnya dilempar ke Mas Tanto. Iya, betul. Betul. Dilempar ke Mas Tanto. Iya. Nah, tapi maaf, ada satu lagi bagian instalasi itu Iya. yang pusing Pak Iya. sebenarnya. Kami itu bertiga Iya, ini oh, lagi instalasi. pulang kampung. Oh ya, Iya. Mas Eko. Mas Eko. Iya. Oh iya Mas Eko. Ah. Iya, Nah, betul. Iya. dia yang mumet Pak. Wah, bukan Saya instalasi. Saya minta subwoofer speknya sekian, kuatnya sekian, tapi kudu ndelik. Kan dia yang mikir. Ya Pak. kayak konser musik gitu kan. Iya, iya. Yang nempatin ini posisi Iya, di iya. mana supaya nyaman dilihat kan. Iya. Oh iya Mas Eko yang Iya, ada ya. iya, benar. betul, iya. Wah, mesti salam ke Mas Eko nih. Siap, terima kasih. Terima kasih. Kami yang terima kasih, Pak. Itu kan berarti bertiga ya. Betul. Iya. Bagaimana apa ya kita saling menjaga, mempertahankan bagaimana bahwa apa ya katakanlah usaha atau kegiatan ini terus bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kalau kami bertiga, ya karena mungkin udah lumayan lama kenal apa, jadi udah masing-masing tahu lah plus minus karakternya apa. Mas Eko tuh Jogja juga. Itu Skorjo Pak, Kendal, Jawa Tengah. Oh Kendal, Iya, oh, Jawa Jogja. Tengah. Nah, Jadi jadi iya. Jadi akhirnya bisa sama-sama nurunin ego juga Pak. Ya intinya iya. sama-sama toleransi sih Pak. Karena kalau kami bertiga ini nggak bisa kolaborasi ya berat juga. Jadi memang harus bisa kerjasama sih sebenarnya. Jadi lebih menjaga keutuhan itu sama ya intinya saling percaya, terus jujur, terus yang penting kita bisa ngasih yang terbaik buat ke customer itu sih Pak. Intinya nggak ngapusi lah kasarnya Pak. Itu penting Gitu, ya. ya. Jadi customer Iya, tuh iya. nggak ngerasa dibohongin Iya, atau iya. apa ya, karena ya prinsip-prinsip dasar yang dijalankan itu Iya, tadi. iya. Wah, Ya kalau menarik. dinamika apa ya pasti ada ya, Iya. itu harus dijalani. Ini menarik sih sebetulnya, tapi karena kembali lagi ya, Iya. waktu kadang-kadang yang harus kita nggak bisa kita perpanjang. Tapi sahabat-sahabat fotografi, ini memang temanya berbeda dengan fotografi, tapi beberapa kali juga yang saya lakukan adalah mengundang kawan-kawan yang punya profesi bukan hanya dari fotografi, tapi profesi dengan skill khusus, yaitu sangat penting saya rasa sekarang ini ya, karena dengan kekhususan ini kita bisa menghasilkan segala sesuatu yang maksimal dan baik ya. Dan sebetulnya 3 sosok yang kita undang, tapi satu lagi nggak bisa hadir ya. Ini adalah sebuah contoh bahwa sebuah ketekunan, sebuah kekhususan yang kita jalankan ini akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berbeda dengan yang lain, dengan sebuah keahlian yang bisa diberikan oleh ya kita semua dan kita rasakan dengan sangat nyaman ya. Terima kasih Mas sudah hadir. Terima kasih. Selamat dulu, sukses selalu. Sukses, Ya, sukses. sukses. Terima kasih. Siap. Mantap nuwun, Pak. Oke, sami-sami. Ya, akhirnya selesai sudah ya. Semoga ada manfaatnya ya informasi yang kita berikan. Oke, salam fotografi.